إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, atas berbagai macam nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hari ini kita berada di hari yang mulia dan juga kita pada hari ini berada di bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-36, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan tersebut telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Dan 12 bulan ini dimulai daripada bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah lebihkan. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Minha arba'atu ashhurul hurum, ataupun di antaranya ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Dan makna haram di sini bukan berarti haram dari segi hukum taklifi. Tapi haram di sini maknanya Allah muliakan, Allah lebihkan. Sebagaimana Allah menyandingkan masjidnya dengan kalimat al-haram, Masjidil Haram, masjid yang Allah agungkan, masjid yang Allah muliakan. Dan barang siapa salat di Masjidil Haram, itu keutamaannya sama dengan 100.000 kali lipat dibandingkan salat di tempat yang lainnya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hak Allah yang melebihkan sesuatu atas yang lainnya. Sebagaimana hak Allah melebihkan nabi di antara para nabi-nabinya, yaitu sebagaimana Allah lebihkan Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Hak Allah juga
yang melebihkan tempat-tempat yang ada di muka bumi ini sebagaimana Allah lebihkan Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam satu tahun, yaitu Allah lebihkan hari Arafah dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan malam dari malam-malamnya dalam satu tahun, yaitu Allah lebihkan malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Hak Allah juga yang melebihkan hari dalam satu minggu, yaitu Allah lebihkan hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lainnya. Serta hak Allah juga yang melebihkan waktu dalam satu hari 1 kali 24 jam, iaitu Allah lebihkan di sepertiga malam dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Serta hak Allah juga yang melebihkan bulan di antara 12 bulan dalam setahun, iaitu Allah lebihkan 4 bulan haram. Dan apa saja 4 bulan haram tersebut? Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah. Dan apa saja 3 bulan berurutan tersebut? Dimulai daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini berada di penghujung daripada bulan Zulqa'dah, tepatnya tanggal 27 Zulqa'dah. Dan kita hari ini masih berada di bulan haram sampai dengan 2 bulan ke depannya, yaitu bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Maka ada apa dengan bulan haram ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Di mana saking keutamaannya ataupun saking Allah lebihkan bulan ini, diharamkan umat Islam untuk berperang pada bulan haram tersebut, kecuali kalau diserang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, barang siapa yang melakukan amal kebaikan pada bulan haram tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita. Apalagi di hadapan kita jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang luar biasa. Tatkala ada sebagian daripada tetangga kita, orang tua kita ataupun teman kita yang hari ini sedang berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, dan juga kita di sini melakukan amal-amal dalam hal untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan-kebaikan. Di saat di sana saudara kita yang sedang berhaji berwukuf di Arafah, maka kita di sini juga melakukan puasa Arafah, yang mana puasa Arafah itu sebagaimana Rasulullah mengatakan keutamaannya, diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kita juga ada amalan yang luar biasa, yaitu ibadah kurban. Yang mana kurban ini juga salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat-nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah engkau mendirikan salat dan berkurbanlah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta, kelapangan rezeki, ketika dia tidak mau berkurban, maka Rasulullah SAW mengancam dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang diberikan kelebihan rezeki, barang siapa yang diberikan kelapangan rezekinya, falam yudhha, lalu dia enggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka hendaklah dia jangan dekat tempat solat kami. Jadi Rasulullah SAW mengancam bagi orang-orang yang diberikan nikmat, diberikan kelapangan rezeki, tapi enggak mau berkorban, maka Rasulullah katakan jangan dekati tempat solat kami. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk sehari-hari kita berfoya-foya berhabis-habisan kita keluarkan harta. Misalkan ada orang yang kadang satu hari dia menghabiskan 1 bungkus rokok. Satu hari 1 bungkus rokok 20.000 satu hari, kali 30 hari dalam 1 bulan, sudah 600.000, kali 1 tahun
berarti sudah kurang lebih 7.200.000 yang ke rukuk napek ke kurban hana. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, Allah menguji apakah kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana saking keutamaannya kurban ini. Para ulama mengatakan kalau ada orang yang mau berkurban, lalu ada orang yang bersedekah senilai harga kurban, tapi dia enggak mau kurban, maka lebih utama kurban daripada sedekahnya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di bulan haram ini kita dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan-kebaikan, karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan tentu dicatat sebagai amal pahala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram ini, juga Allah perbesarkan dosanya. Sehingga di penghujung ayat tadi, At-Taubah ayat ke-36, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di saat sebagaimana kita sebutkan tadi, ada sebagian saudara kita, orang tua kita, tetangga kita yang sedang berangkat menuju ibadah haji, yang mereka di sana beribadah, yang mereka di sana bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan ibadah haji itu kalau benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak ada pahala baginya kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Maka kita yang di sini yang belum berangkat haji, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apakah kita hanya tinggal diam saja tidak mau beramal? Apakah kita hanya diam saja tidak mau berlomba-lomba dalam hal berbuat kebaikan-kebaikan? Kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka iri dengan sahabat yang lain dalam hal beramal soleh. Pernah suatu ketika salah seorang sahabat yang diberikan kekurangan harta mengadu kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, zahaba ashabud dusur bil ujur." Enak sekali orang kaya itu ya Rasulullah, mereka sudah borong semua pahala-pahala. Rasulullah tanya, kenapa seperti itu? Ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat ya Rasulullah. Kami salat berjamaah ke masjid, orang kaya itu juga salat di masjid. Kami bangun tengah malam salat tahajud, orang kaya itu juga bangun salat tahajud. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa juga ya Rasulullah. Kami puasa di bulan Ramadan, mereka juga puasa di bulan Ramadan. Kami puasa Senin Kamis, mereka juga puasa Senin Kamis. Tapi ya Rasulullah, kata sahabat ini, mereka punya kelebihan harta, yang mana dengan hartanya itu mereka bisa bersedekah, yang mana dengan hartanya itu mereka bisa membantu orang lain, yang mana dengan hartanya itu mereka bisa daftar haji, bisa daftar umrah dan lain sebagainya. Walaisa lana malun natasaddaqu bihi, dan kami enggak punya harta yang bisa kami sedekahkan. Maka ini kita lihat bagaimana para sahabat dahulu mereka ingin berlomba-lomba dalam hal melakukan amal kebaikan. Sehingga yang jadi pertanyaan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita boleh iri kepada orang-orang yang kaya? Berbicara tentang masalah iri ataupun hasad itu adalah perbuatan daripada perbuatan yang tidak baik ataupun daripada akhlak mazmumah yang tercela. Tapi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua jenis hasad, dua jenis iri hati yang kita diperbolehkan. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fisnatain. Kita enggak boleh iri hati kecuali pada dua kondisi saja. Kita enggak boleh hasad kecuali pada dua tempat saja. Yang pertama apa? Rajulun atahu Allahu Quran wa huwa yaqra'u ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang diberikan kecintaan terhadap Al-Quran, yang mana dia gemar membacanya di waktu pagi dan di waktu petang. Maka kalau kita ada lihat orang seperti itu, kita boleh iri. Dan kita bertanya dalam diri pribadi kita, pajan terakhir lumba Quran, pajan terakhir membaca Quran. Karena ingat jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Al-Quran itu banyak sekali keutamaan-keutamaan.
baru tingkat satu huruf kita baca itu satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Jadi baru kita baca alif lam mim saja sudah ada 30 kebaikan. Baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, di sana ada 19 huruf, maka kita telah mendapatkan 190 kebaikan. Apalagi kalau kita mampu mengkhatamkan 1 juz dalam satu hari, atau setidaknya kita istiqamah 1 hari 3 lembar saja. Karena Rasulullah juga mengatakan sebaik-baik amal yang dilakukan secara berkesinambungan, secara kontinu, walaupun itu sedikit, tapi kita istiqamah dengan amalan itu. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini iri yang diperbolehkan. Ketika kita lihat ada orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kita iri. Kapan kita terakhir pegang Al-Quran? Kita baca juga Al-Quran. Yang kedua, rajulun atahu Allahu mal wa huwa yunfiqu ana'al laili wa ana'an nahar. Seseorang yang diberikan amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hartanya itu dia gemar berinfak di waktu pagi dan di waktu petang. Maka kalau kita ada lihat orang kaya seperti itu, kita boleh iri. Tapi kalau kita lihat ada orang kaya dia kikir, enggak mau berbagi, maka kita enggak usah iri seperti itu. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan semua nikmat-nikmat kemudahan untuk duniawinya, tapi dengan nikmat itu bukan membuat dia semakin taat kepada Allah, tetapi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka apa solusi yang disebutkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang tadi yang mengadu kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, bukankah telah diberikan kesempatan kalian untuk bersedekah?" Apa itu? Lalu Rasulullah mengatakan, "Inna likulli tasbihatin sadaqah." Setiap kalian tasbih itu juga sedekah. Kita baca subhanallah, 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 itu juga sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap bacaan takbir Allahu akbar, Allahu akbar juga sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah juga sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Ketika kita suruh orang berbuat baik juga sedekah. Wan nahyu anil munkari sedekah. Dan ketika kita cegah orang berbuat mungkar juga sedekah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Rasulullah mengatakan, walaupun kalian tidak bisa bersedekah dengan materi, tapi dengan banyak-banyak berzikir, kalian juga bisa mendapatkan keutamaan seperti keutamaan sedekah. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga dalam hadisnya mengatakan, di sana ada amalan-amalan yang mana ketika kita melakukan amalan tersebut, tentu kita akan mendapatkan keutamaan semisal pahala haji dan umrah, walaupun kita belum mampu untuk pergi haji dan belum mampu untuk pergi umrah. Apa itu amalan yang pertama? Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Rasulullah SAW, yaitu dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan menjaga amalan-amalan setelahnya. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ghadah fi jama'atin." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah azza wa jalla, kemudian dia duduk di tempat salatnya, lalu dia berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini tidak terbatas dengan kita membaca subhanallah dan lain sebagainya. Kita membaca Al-Qur'an juga zikir, kita mendengar tausiah ba'da subuh juga zikir. Sampai kapan? Hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Thumma salli rak'atain, kemudian dia salat sunat 2 rakaat yang dikenal dengan salat syuruk, 2 rakaat. Maka apa keutamaan amalan tersebut? Rasulullah SAW, kanat lahu ka ajrin hajjatin wa umratin, maka baginya semisal pahala haji dan umrah. Bahkan dalam riwayat yang lain ditambahkan tamatin, 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 sempurna, sempurna dan sempurna. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita belum mampu untuk bisa pergi haji dan umrah, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan semisal pahala haji dan umrah dengan kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah, lalu kita berzikir sampai dengan waktu syuruk,
lalu kita salat sunat 2 rakaat, maka Rasulullah katakan tadi, dia akan mendapatkan keutamaan semisal pahala haji dan umrah tammatin. Dan ini bisa kita raih setiap harinya. Lalu kalau ada orang mengatakan, Ustaz, hanawate Ustaz, karena bengah pahentat anak mit dan lain sebagainya, paling tidak 1 minggu 2 kali, waktu hari Sabtu ataupun hari Ahad, ataupun paling tidak 1 minggu sekali kita raih amalan ini. Lalu kalau ada yang tanya juga, Ustaz, ada amalan yang lain enggak dalam rangka kita memperoleh keutamaan semisal pahala haji dan umrah? Ada. Di sana juga Rasulullah SAW mengatakan amalan kedua di antara amalan tersebut yang keutamaannya semisal pahala haji dan umrah, yaitu dengan mengikuti kajian-kajian ilmu di masjid, di rumah-rumah Allah. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana lahu ka'ajrul mu'tamirin tammil umrah." Maka barang siapa yang pergi ke masjid yang mana dia berniat untuk menambah ilmu agama, dia ingin menambah kebaikan-kebaikannya, pengetahuan agamanya, ataupun untuk mengajarkannya, maka Rasulullah katakan, maka baginya semisal pahala umrah secara sempurna. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga kesempatan bagi kita untuk memperoleh keutamaan semisal pahala umrah secara sempurna, yaitu dengan kita mengikuti kajian di masjid. Lalu kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, hanawate jauh masjid, wo kerja ke maghrib, malam payah dat, kahek, apakah ada amalan yang lain? Ada, amalan yang ketiga. Maka apa kata Rasulullah SAW? Amalan ketiga ini, ya, kalau kita mengerjakan amalan ini juga kita mendapatkan pahala haji dan umrah, yaitu dengan istiqamah untuk salat berjamaah di masjid dan menjaga amalan-amalan sebelumnya. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah juga radhiyallahu anhu disebutkan, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran," barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan berwudu, ila salatin maktubah, yang mana dia menuju untuk salat wajib di masjid, maka kata Rasulullah SAW, kanat lahu ka ajril hajjatil muhrimi, maka baginya semisal pahala haji secara sempurna sedang dia dalam keadaan berihram. Subhanallah, ini mampu kita raih setiap harinya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghayati apa yang dilakukan oleh jamaah kita yang ada di tanah suci, kegiatan sehari-harinya dari masjid, hotel, masjid, hotel, masjid, hotel, maka di sini juga kita bisa memprakteknya. Ketika kita melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, lalu kita menunggu sampai waktu syuruk dan salat sunat 2 rakaat, kita dapat pahala haji dan umrah. Kalau kita yang kedua mengikuti kajian-kajian di rumah Allah, juga kita mendapatkan pahala umrah secara sempurna. Dan yang ketiga, kalau kita mengerjakan salat berjamaah di masjid, yang mana kita bersuci dulu dari rumah kita, yang mana ketika kita bersuci dari rumah, tentu keutamaan berwudu dari rumah, setiap tetesan-tetesan air wudu yang turun dari ujung kuku kita, itu menjadi asbab digugurkan dosa-dosa kita. Tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke rumah-rumah Allah, tentu diangkat derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita. Satu langkah diangkat derajat kita, satu langkah diampuni dosa-dosa kita. Apalagi tatkala kita bisa istiqamah dengan amalan-amalan ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih lagi ketika kita bisa mengerjakan amalan-amalan tersebut dan juga kita bisa istiqamah, apalagi ini di bulan haram, di bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tatkala kita istiqamah dengan amalan-amalan terbaik tersebut, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala tentu akan wafatkan kita dalam keadaan terbaik, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat
وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضى، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واذكركم واعلموا أن الله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.